Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita tentu terus bersyukur kepada Tuhan untuk segala situasi yang sedang terjadi, dan kita meneguhkan, menguatkan diri kita masing-masing dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Karena tidak ada yang lain yang bisa menguatkan kita selain firman Tuhan. Karena itu kita sedang belajar tentang bagaimana sikap dan cara kita menegur, sehingga kebenaran yang baik tentang teguran itu sungguh-sungguh berdampak baik untuk kehidupan orang. Jadi cara kita yang salah dan sikap kita kadang membuat apa yang kita sampaikan yang benar menjadi tidak baik, tidak benar dampaknya untuk seseorang. Mari kita ingin melihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita semua cara dan sikap kita di dalam menegur. Ketika kedapatan ada satu orang atau saudara kita, atau kita mendapati sebuah kesalahan atau dosa atau apa saja yang memang patut ditegur, maka ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh juga main hakim, main sembarangan. Tetapi ayat ini berkata, jika apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi Alkitab itu punya rule, punya cara bagaimana kita mempraktekkan teguran atau menegur. Seringkali yang jadi persoalan adalah banyak anak-anak Tuhan tidak berani menegur di dalam gereja atau di dalam persahabatannya, di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka justru tidak mempraktekkan hal ini, sehingga hubungan kita terkadang tidak sehat, hubungan kita tidak baik. Kita sebatas cuma ABS, asal Bapak senang. Tetapi sebenarnya ketika ada dosa, ada pelanggaran dan itu tidak diberesin, ditegur, maka dia seperti ikan busuk, buah busuk. Di dalamnya terjadi digrogoti sedemikian rupa, hanya tinggal tunggu waktu saja, di luarnya akan muncul kebusukan itu juga. Dosa yang dibiarkan, dosa yang tidak ditegur, itu seperti buah yang busuk dari dalam. Hubungan kita menjadi tidak baik, hubungan menjadi tidak sehat, dan berapa banyak hubungan-hubungan yang hancur, gereja yang hancur karena Bapak Ibu membiarkan dosa, tidak ditegur. Yang terjadi bukan ditegur. Alkitab mengatakan kita harus menegur kalau ada dosa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Paulus memberikan nasihat. Nasihatnya adalah kalau ada yang salah, ada yang kedapatan berdosa, tegur mereka yang hidupnya nggak tertib, nggak benar. Kenapa? Karena dalam Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi teguran itu membuat hubungan kita sehat, iman kita menjadi sehat, menjadi baik, bukan rusak. Seringkali yang terjadi kita tidak menegur, tetapi kita menceritakan kepada yang lain dosa ini, dosa orang yang kita dapati bersalah ini. Kita mulai cerita dari satu orang, kita berkata, si ini begini loh, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia kita berdua. Akhirnya bukan menjadi sehat, menjadi gosip. Orang yang bersalah, yang berdosa tadi nggak tahu dia. Tiba-tiba dia tahu, dan semua orang tahu. Dan inilah yang sering terjadi, yang merusak kehidupan gereja, kehidupan banyak orang Kristen. Tegurnya bagaimana? Tegurnya harus 4 mata, kata Alkitab. Jadi kalau hari ini kita lihat, misalnya ada yang salah seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan yang lain langsung ungkapkan di media sosial, seluruh dunia tahu. Kita nggak benar, kita melanggar prinsip bagaimana cara. Kalau memang benar ada kedapatan orang yang salah, kita perlu tegur 4 mata. Telepon dia, kasih tahu, yuk kita ketemu sambil makan. Saudara nyatakan dengan kasih teguran itu. Itu kata Alkitab. Kalau kedapatan saudaramu salah, tegurlah dia di bawah 4
empat mata. Nah, rusaknya kita ada zaman digital ini, orang sembarangan Bapak Ibu menyatakan kesalahan orang. Tujuannya ada motif-motif tersembunyi yang lain, supaya followernya banyak mungkin, supaya dibilang orang apa. Tapi Alkitab menggariskan, teguran itu penting, harus kalau ada kedapatan salah. Tapi aturan mainnya tidak boleh Bapak Ibu sembarangan menegur, tidak boleh dengan emosi, tidak boleh untuk maksud menjatuhkan. Tapi betul-betul karena teguran itu tujuannya menyehatkan, membuat iman seseorang menjadi sehat, membuat dia tidak terjerumus di dalam dosa. Karenanya lewat apa yang Yesus ajarkan, tegurlah empat mata. Jadi rule-nya, sikap dan cara kita menegur yang pertama adalah di bawah empat mata. Ketemui dia, bicara baik-baik. Kiranya sikap dan cara kita menegur, kita bangun dengan baik, dengan benar, sehingga teguran sungguh-sungguh menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang, khususnya gereja dan hubungan kita di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.